Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari suaranya terlihat Anda sedang kurang sehat ini sepertinya. Tapi kami doakan terus ya. Dari suara, karena jarang ini Bang Ihsanuddin Nursi suaranya macam gini. Gimana? Kita doakan selalu ya Bang. Nanti kita kirim madu dari Ustadz Husin ini. Amin. Amin. Tapi jiwa harus tetap sehat dan manfaat selalu untuk umat. Nah, amin. Insyaallah. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi ini lihat hari-hari ini ketika Pak Prabowo ini beli pesawat luar biasa canggihnya nih 4,4 triliun. Kata Pak Cepi bilang kok bukan Hercules yang dibeli, tapi begitulah anggaran militer ini kan memang susah diintervensi dari berbagai kalangan. Sedemikiankah pentingnya negeri ini atau memang sudah parah keadaan militer kita? Wallahu alam. Silakan Bang. Ya, sebelum soal Prabowo beli Hercules 400M, kita ngelihat dua negara membeli satu pertahanan udara berbasis nuklir betul. dari Rusia. Mana tuh? Turki dan Cina. Turki, Cina, dan bahkan termasuk Iran. Jadi Amerika mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi karena ketiga negara tadi salah beli membeli yang setara dengan F-35 gitu. Tapi tiga negara tadi tidak peduli karena mereka merasa lebih penting membangun ketahanan nasional udara mereka di aspek pertahanan nuklir daripada melihat kepentingan Amerika. Saat yang sama Rusia juga mencoba membangun ketahanan sendiri ketika kita melihat krisis energi di dunia sedang berjalan. Karena desakan mengganti energi fosil ke energi baru terbarukan. Dan mereka memainkan harga energi yang luar biasa. Dan seolah-olah kita krisis energi di tengah musim dingin sudah mulai menyerang. Kan biasanya kalau musim dingin mulai menyerang, orang akan melihat cadangan yang tersedia. Dan ini akan menentukan New York Mercantile Exchange. Gitu. New York Mercantile Exchange ini akan menentukan harga minyak dunia fosil dan penghasil minyak dari berbasis fosil akan meraih keuntungan karena semua negara yang yang punya 4 musim itu membutuhkan pemanas, gitu. Termasuk Cina sekalipun. Gitu. Tapi Anda tahu kemarin di Glasgow, Scotland sudah menghasilkan satu ketentuan pengurangan emisi gas rumah kaca. Akibatnya terjadi krisis energi. Naik semua barang. Artinya masing-masing mempertahankan diri yang ujung-ujungnya soal uang. Ujungnya soal. Nah, ketika kita pindah ke Indonesia, di mana Prabowo membeli Hercules 400 yang kata Cepi Hakim itu tidak tepat, menunjuk pada sertifikasi dan lebih baik membina sumber daya manusia. Maka di sini pentingnya kita melihat berbagai pandangan dalam membangun satu logistik ketahanan satu bangsa. Logistik ketahanan satu bangsa itu bukan hanya dilihat dari segi peralatan. Pada kasus Taliban dan Hamas terbukti dengan peralatan yang terbatas mereka bisa ngebangun kemenangan. Gitu. Militansi, warganya luar biasa. Itu indikator. Jadi artinya kalau pakai Al-Quran lebih dahsyat lagi. 1-3 menang, 1-7 menang gitu ya. Pada perang benar kan 1-3, pada perang Khaybar kan 1-7. Betul. Karena tentara sekarang tak menghitung pasukan malaikat karena lain dengan Jenderal Sudirman dulu kan. Gitu. Iya, itu yang dimaksud dengan bagaimana kemarin misalnya konflik Poso, Palu, bagaimana yang Muslim melihat tiba-tiba ada pasukan kuda putih yang bisa menyerang gitu. Betul.
Itu kan konflik Poso-Palu kan kemarin muncul sampai seperti itu. Tiba-tiba pasukan non-muslim bisa melihat ada pasukan kuda berjubah putih menyerang. Begitu juga ketika tentara Israel menyerang Hamas. Tiba-tiba ada satu sepasukan tank ketakutan habis-habisan karena ada pasukan lain menyerang mereka habis-habisan. Artinya ada senjata tak berawak manusia. Tapi ini awaknya Allah yang menentukan gitu kalau pakai cerita. Tentu basisnya menjadi berbeda antara basis materialisme sama basis spiritualisme. Nah, spiritualismenya adalah keilahiahan itu. Nah, sesungguhnya ada pembelajaran menarik jadi berarti ketika kita melihat membangun indeks ketahanan, baik indeks pertahanan dalam perspektif militer maupun indeks ketahanan dalam perspektif non militer. Ceramah saya misalnya di mana-mana saya ngebangun dalam perspektif 3 hal, fire, food, and finance gitu. Nah itu. Jadi ada diambil dari segi pertahanan senjata, dari fire tuh, terus dilihat dari segi ketahanan pangan, terus diambil dari ketahanan keuangan. Nah, kalau kita ambil ketiga-tiganya dalam dalam perspektif yang benar, maka Cina telah membangun itu gitu. Cina ngebangun ketahanan pangan, Cina ngebangun ketahanan militer, di Cina ngebangun ketahanan keuangan. Evergrande yang katanya dituding-tuding akan berdampak global menurut Federal Reserve, Cina tenang-tenang aja itu. Dan Cina membuktikan nggak ada urusan dengan pendapat orang, kami bisa mengamankan. Itu artinya kokoh pertahanan keuangan Cina. Itu 24 Agustus 2015 misalnya ketika Cina diserang dengan Black Monday dan tudingan sejumlah media bergengsi dari Barat Cina akan ambruk karena household debt-nya, utang rumah tangganya yang tinggi. Ternyata nggak ambruk juga. Itu bukti bahwa ketahanan keuangan dia kuat. Begitu juga ketika diserang COVID, dia juga punya ketahanan keuangan kuat. Bahkan ketika terjadi pertarungan antara Pfizer sama Sinovac, ada riset yang menyatakan bahwa ternyata walaupun efikasi Sinovac hanya 53 atau Sinopharm cuma 56, ternyata punya daya tahan lebih baik daripada Pfizer sama Moderna dalam uji terakhir di bulan November ini, seperti terjadi di Singapura dan di Malaysia. Di Pfizer yang dipakai oleh Singapura ketahanan lebih rendah dibanding yang dipakai Malaysia pakai Sinovac kan. Kan menarik itu. Iya, unik. Iya. Itu unik gitu situasi itu gitu kalau kita bikin ngeliat kayak gitu. Itu yang saya maksud sebagai kalau dalam ceramah saya dan ini pernah saya sampaikan pada Menhan Prabowo Subianto, bagaimana kita membangun indeks pertahanan dan ketahanan itu tidak melulu pada basis militer dalam sebuah diskusi terbatas gitu. Itu yang saya padu antara kekuatan keuangan, kekuatan pangan dan kekuatan militer. Itu makanya Prabowo pernah mengkampanyekan swasembada pangan, swasembada keuangan, swasembada militer kan. Kampanye 2011 dia kan bicaranya itu gitu. Nah kalau sekarang dia membeli misalnya 400 M untuk kepentingan itu, saya kira memang ada kepentingan mendesak karena akan ada beberapa hal yang terjadi di luar dugaan manusia dalam hitungan 2022. Misalnya mobilisasi pasukan dari situasi Cina Selatan misalnya, atau lihat beberapa bencana yang muncul, katakan bencana yang muncul terakhir kemarin di Sintang dan di Mandalika. Mandalika itu bencana loh, jangan dilihat bukan sebagai bencana. Itu bencana, walaupun status bencananya dimulai dengan alam, tapi munculnya kemudian bencana memalukan gitu. Bencana branding kita. Iya, bencana memalukan itu namanya. Dunia tahu. Jadi kita mengeluarkan dana 14 triliun, tapi ternyata begitu diguyur hujan seperti itu, ya sederhana aja langsung memunculkan hancurnya bencana yang mau dibikin branded seolah-olah bagus gitu. Aisyah tadi mungkin pernah ngelihat Sepang ya? Pernah, ya, Sepang. Wah, itu kan canggih. Malaysia ya. Jadi kalau kita mau ke Kuala Lumpur keluar dari bandara kan habis sebelah kanan tuh. Iya. Tapi sudah tidak dipakai lagi buat F1. Iya. Jadi artinya kalau kita ngelihat pendapat Kepti Hakim tentang itu, maka kita lihat perbandingan itu secara menyeluruh, secara detail.
Mungkin aspek kegunaan betul, dari aspek teknologi, kemajuan teknologi CP Hakim benar, tapi dari aspek lain yang lain mungkin bahwa betul gitu. Nah, ini diperlukan perbandingan yang lebih luas dengan metodologi yang lebih pas. Nah, digantungkan lagi pada kebutuhan kita dalam hitungan kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang, bukan jangka pendek ini menghitungnya. Karena pesawat tidak ada yang umurnya dihitung dalam 5 tahunan, nggak boleh dihitung 5 tahunan. Hitungannya 7-10 tahunan gitu. Ya, supaya tetap bisa berdaya guna. Indonesia bisa lama lagi kan, banyak kanibalisasi. Iya. Bang, tadi Bang Ihsanuddin Nursi menyinggung masalah ketahanan seperti dilakukan macam Hamas, Hizbullah dan sebuah organisasi mempertahankan kemerdekaan sebuah negara. Indonesia juga pernah mengalami ini. Yang saya ingin garis bawahi, Bang, sekarang ini Hamas dirongrong oleh Inggris yang menciptakan perjanjian Balfour. Agak kita jalan-jalan sedikit. Apa yang menyebabkan ini? Nanti kan bakal menjadi sebuah masalah ketika kita membantu Palestina. Kebetulan Hamas yang berkuasa di Gaza. Nanti disebutnya membantu teroris, dijemput kita sama pasukan teroris internasional, tak gimana? Gimana, Bang, kisahnya? Kan memang Inggris kan mendukung Palestina, mendukung Israel untuk masuk dari awal. Sejak awal berdasarkan perjanjian Balfour itu. Nah, ketika dilihat satu-satunya kekuatan yang ada di Palestina tinggal Hamas yang punya daya juang, daya lawan, gitu. Bukan sekedar daya juang ya, daya lawan yang luar biasa. Maka Inggris cukup mengganggu Hamas. Dan cara yang tepat untuk mengganggu Hamas adalah menggunakan label terorisme secara internasional. Artinya sesungguhnya ketika menggunakan label terorisme secara internasional, maka kekuatan pasukan internasional untuk menghajar terorisme akan muncul. Sama seperti Taliban ketika dikerjain oleh Amerika dan NATO kan. Betul. Iya. Kan labelnya terorisme. Padahal dia membesarkan itu kan. Iya. Labelnya terorisme. Itu diulang di Hamas sekarang. Dan juga di Irak dulu ya. Iya, di Irak itu karena senjata pemusnah massal, weapon mass destruction. Itu di 2003. Sementara pada Afgan di 2001. Sampai akhirnya 20 tahun kemudian mereka terpental. Sejarah lagi-lagi akan terulang dan mereka tidak pernah belajar dari sejarah sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya kalau sudah peperangan menyangkut soal keyakinan, mereka nggak akan pernah menang. Mereka menang secara fisik, tapi mereka tidak akan menang dari segi value. Itu realita. Betul. Banyak pasukan yang mati di negara sendiri karena stres dan lain-lain. Itu kisah panjang. Dan yang paling mendasar bukan cuma sekedar itu. Mereka punya kerugian materi luar biasa. Pada kasus Afgan misalnya, orang melihatnya cuma sekedar itu bukan soal bagaimana bertujuan memenangkan peperangan. Dalam ejekan sejumlah kaum kritis Amerika tentang Afgan misalnya. Mereka bilang bagaimana melakukan peperangan tanpa akhir dengan tujuan adalah making money. Sama seperti ketika mereka menyerang Irak, bagaimana Exxon itu meraih ke sumur-sumur di sana. Bagaimana Carlyle milik jatuh ke Bush juga memperoleh keuntungan di sana. Kan cuma yang dapat keuntungan di Cina sama Carlyle kalau pakai bukunya Joseph Stiglitz gitu. Nah, sekarang kalau konstruksinya begitu, tinggal kita lihat lagi bagaimana Hamas akan dikonstruksikan sebagai teror sehingga dunia internasional dalam pengertian internasional barat ya. Jadi jangan melihat dunia internasional, tapi dunia barat akan mengkonstruksikan Hamas sebagai teroris. Jadi dalam pengertian internasional itu adalah westernisasi barat. Dan kalau dibilang barat itu isinya dua, Amerika dan Inggris gitu. Itu yang kita mesti ambil ngeliatnya begitu. Nah, sepanjang namanya negara Islam tidak melihat, tidak menunjukkan perlawanan atas stempel terorisme pada Hamas, ya sudah, mereka akan mendukung Hamas atau membantu ke Palestina akan dicap sebagai teroris. Tapi pasti ada jalan. Seperti Afgan. Afgan itu dia minta bantuan kemana selama 20 tahun? Pernah nggak kita dengar? Nggak dengar kita. Kita tidak mendengar Afgan minta bantuan kemana Taliban itu. Kita juga tidak dengar Afgan merengek-rengek agar Arab Saudi membantu. Nggak ada sama sekali bantuan itu. Marwahnya dijaga betul gitu.
kalau pakai hadis jangan tempatkan tangan kamu di bawah. Itu ada marwah keimanan. Jadi kalau dalam bahasa ada harkat martabat keimanan yang dia jaga luar biasa, sehingga harga diri tidak tergadaikan. Nah kalau dia tidak tergadaikan, apalagi kedaulatan, dia tidak akan dijual gitu. Kalau harga diri tidak tergadaikan, benar kedaulatan tidak akan dijual. Tentu beda dengan negeri Gorongnesia itu gitu. Kalau negeri Gorongnesia kan jangankan digadai, dijual pun jadi gitu. Saya ingat senjata nih ya, Bang Ihsan Nursi. Ini kita ini sedang berduka sebenarnya. Tentara Nasional TNI kita ini 1 orang kemarin meninggal, 1 orang luka yang di BKO-kan oleh Pasukan Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Mereka menyebutnya KKB. Dulu pernah disebut teroris. Nah, ini kisah ini jadi garu-garu kepala. Bahkan TNI itu menemukan 6 warga negara Cina di tengah hutan Papua, sedang ngorek-ngorek emas pula lagi, tanpa dokumen. Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Sandiwara apa yang sedang berjalan gitu, Bang? Negeri ini terlampau luas ya. Luas, betul. Luas, dari sangat aspek luas. Geografi dan butuh pengamanan dan pengawasan yang luar biasa. Pengawasan dan pengamanan ini punya kemampuan yang sangat-sangat terbatas. Negeri ini adalah negeri kedua terpanjang garis pantainya setelah Kanada. Yang luasnya dia melampaui luas Eropa. Masya Allah. Bahkan sampai ke kawasan Amerika. Nah dari aspek geografi yang seperti itu, tentu orang tertarik untuk melihat isinya. Nah, salah satunya tadi ada 6 negara Cina yang ngorek-ngorek. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah pergi ke Papua, ngeliat ke Batam deh. Kerawang, ke Batam juga udah banyak. Ngeliat Batam, berapa banyak itu yang namanya pelabuhan liar. Begitu juga kalau kita pergi ke Sabang. Kawasan Aceh gitu. Tapi baiklah, karena memang Papua itu adalah negeri kita gitu, negeri Indonesia, bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, memang harus kita lihat. Nah, menariknya adalah bersamaan dengan terbunuhnya 1 TNI karena BKO, terbukti 1 pendeta menjadi pemasok senjata. Nah, senilai 1 miliar. Betul. Itu gimana itu jadinya? Jadi kalau sebelumnya kita dengar adalah oknum kepolisian, kita sebutnya oknum ya. Ya, oknum. Oknum kepolisian yang menjual senjata. Kali ini yang kita dengar adalah pendeta membeli senjata. Sebagai penjual senjata senilai 1 miliar. Dan menjualnya nggak tanggung-tanggung, jual M16 sama jual SS. Waduh, senjata-senjata murakhir. Berat betul deh posisinya. Nah, saatnya sama kita membiarkan Freeport sedemikian rupa. Saya ingat betul ketika East Asia Summit sedang terjadi, 25.000 pasukan ditempatkan di Darwin, sesungguhnya mengarah ke posisi penempatan di Papua dalam rangka pengamanan Laut Cina Selatan, yang berdampak pada Obama marah-marah pada Marty Natalegawa. Gitu. Karena Marty menyatakan penempatan 25.000 pasukan akan mengganggu stabilitas kawasan. Dan ternyata berkepanjangan, itu 2011 tuh, November 2011. Di Bali itu, kebetulan saya di Bali dan makanya saya tahu. Yang menarik adalah ketika kita saksikan Papua dengan Selat Makassar seperti itu, maka problematiknya adalah soal penguasaan jalur lautan. Jadi kalau kita lihat sudahlah dirgantara kita tidak aman karena kita tidak menguasai cukup gitu. Pesawat kita kurang lebih warawiri. Begitu juga namanya pengamanan laut. Pengamanan laut juga kita tidak punya kemampuan yang cukup. Pernah ada satu simulasi, jika katakan lautan Indonesia mesti terus dipatroli gitu, itu dalam berapa belas hari baru selesai gitu, baru ketemu lagi. Kita mulai dari titik katakan Sabang, balik lagi ke Sabang, itu katanya butuh berapa bulan gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu pengamanan laut. Pengamanan udara bagaimana? Itu pengamanan laut masih pengamanan laut di permukaan laut, belum pengamanan laut di bawah permukaan laut yang katakan seperti Australia menggunakan tenaga nuklir gitu. Yang berkali-kali saya sebut sebagai dirasa sebagai mengganggu
kecemburuan negara-negara lain yang belum punya tenaga nuklir selamnya. Tapi dalam hal yang kecil, Australia itu sudah ngikutin Ibu Susi tuh. Kapal-kapal ikan kita ke sana tuh ada ikon baru, tenggelamkan. Sedangkan di sini, wallahu alam. Kalau tenggelamkan itu lagi-lagi sesungguhnya bukti bahwa ada tindakan tegas atas daerah kedaulatan kelautan di zona ekonomi eksklusif. Jadi yang disebut dengan kedaulatan kelautan itu adalah kita yang berkuasa tertinggi atas kelautan kita. Susi menegakkan itu dengan modal tenggelamkan, dan itu memang mengejutkan negara-negara tetangga. Betul. Termasuk Vietnam yang biasa mencuri. Vietnam itu biasa mencuri. Jadi dalam studi saya, yang biasa mencuri itu 2 negara, Cina dan Vietnam. Sudah habit gitu, sudah menjadi budaya. Iya, jadi mereka biasa mencuri tuh kapal-kapal laut mereka. Mereka masuk ke Natuna, makanya soal kapal ada yang masuk ke Laut Cina Selatan, kapal Cina atau Vietnam, itu karena dibilang, oh ikan mereka mengalir ke laut Indonesia, kan gitu kan jawaban. Mereka memburu ikan-ikan yang dari itu joke yang paling tidak lucu dan paling konyol gitu secara intelektual. Bakamlah diketawain. Iya. Nah, padahal pengertian kedaulatan kelautan adalah kekuasaan tertinggi atas kelautan itu ada di tangan Indonesia. Jadi bukan mencari pembenaran bahwa ikan mereka lari ke lautan kita. Nah, studi saya ketika Susi berkuasa sebagai Menteri KKP itu memang menunjukkan Vietnam dan Cina adalah pemburu-pemburu ikan di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan itu kita harus tegakkan posisi jawaban. Nah, sekarang pertanyaannya, punya nggak peralatan yang cukup? Nah, di situ butuh lagi modal. Nah, kalau sudah modal, akhirnya mereka jual uang, mereka jual teknologi. Udah beli aja dari kami kasih pinjaman. Seperti saya sebut aja negaranya ya. Misalnya Korea gitu, kan seneng banget tuh begitu. Oh iya, misalnya Korea, misalnya Jepang, misalnya Cina gitu ya. Itu akan menjual kayak gitu. Mereka udah nggak punya duit, utang aja nggak apa-apa gitu. Padahal di balik utang itu adalah upaya mereka melakukan invasi, intervensi, dan infiltrasi. Ya itu ya, walaupun kita punya pabriknya, tapi karena uangnya nggak punya, mereka punya aturan. Pakai duit saya, pakai kapal saya. Di situ kesalahan konsepsi moneter. Jadi, lagi-lagi kesalahannya berkali-kali. Ihsan Talib, saya ingin mengatakan, di cara berpikir pengambilan kebijakan. Saya ulang ya, kesalahannya berkali-kali kalau kita pakai sudut pandang konstitusi. Negara melindungi segenap tumpah darah bangsa. Itu punya mana dalam sekali. Negara memajukan kesejahteraan umum, negara membangun kecerdasan masyarakat. Itu luar biasa dalam perspektif moneter. Dan itu kemudian tidak boleh sampai moneter itu membuka jalan adanya invasi, infiltrasi, dan invasi. Nggak boleh. Jadi kalimat penting dari alinea 4 dengan merujuk pada alinea 3 adalah kebijakan moneter tidak membuka jalan adanya invasi, infiltrasi, dan intervensi. Itu kalau ekonomi politiknya jago, itu begitu mikirnya. Nih, ini ada berita nih Bang. Satu aja ya, ini kan urusan riba ya, tapi jadi miris pula. Kalau riba bunganya 0% kan jadi nggak riba harusnya, macam Jepang. Tapi diberitakan hari ini Indonesia ini tertinggi bunga kredit. Di Malaysia 4,9, Filipina 7,an, di Vietnam 7-an. Di Indonesia tuh masih 10, 11, 12. Bopo apa tuh biaya operasinya tuh 83%, sedangkan di negara lain nggak sampai segitu jauh dari angka itu, 4%-an gitu. Cemana ini 40% lah kurang lebih biaya operasional, 2 kali lipat. Ini negeri nggak efektif apa bagaimana ya? Mbak Susi bilang ini PNS kita ini harus dikurangin 30%. Gemuk kali ini. Apa karena elektibilitas dari situ ada atau macam mana Bang? Silakan Bang. Kita bicara moneter ini udah lama sekali saya bilang. Orang bisa, masa kita nggak bisa gitu. Kekuatan ekonomi mereka tuh pengelola uang ini kok nggak bisa diatur sama negara. Wallahualam. Negara tidak sehat membangun persaingan. Itu. Persaingan suku bunga obligasi dengan persaingan bunga acuan. Persaingan tidak sehat dua bunga tadi dengan nilai tukar. Persaingan tidak sehat dengan indeks harga saham gabungan. Bagi mereka yang punya uang, mereka akan memilih.
Dan itu artinya ketika kita bicara cost of fund atau biaya dana ditambah dengan biaya operasi, ditambah dengan margin, ditambah dengan risiko politik, jadi tinggi dia. Itu biasa hitung-hitungan kayak gitu dilakukan oleh Bank Dunia dan IMF serta negara-negara penghisap itu, negara-negara lintah darat itu. Negara-negara lintah darat atau negara-negara lembaga-lembaga multilateral lintah darat itu akan menghitung 4 komponen. Dia berapa cost of fund, berapa margin, biaya operasional, ditambah dengan biaya politik, itu mereka akan tempatkan sebagai tingkat suku bunga yang mereka jual ke pemerintah Indonesia. Nah, lembaga-lembaga perbankan Indonesia atau lembaga pemberi pinjaman Indonesia itu juga akan menghitung seperti yang sama. Nah, sepanjang risiko politiknya tinggi, selama itu juga yang namanya biaya bunga menjadi tinggi. Itu jadi model ribanya tuh kayak gitu, dahsyatnya berkali-kali lipatnya. Sampai kayak gitu berkali-kali lipatnya. Nah, bayangkan akibatnya apa? Biaya ekonomi jadi tinggi. Jadi bukan hanya biaya logistik yang tinggi, tapi juga biaya moneter yang tinggi. Itu ya karena perilaku riba. Nah, pertanyaannya, bisa nggak? Bisa. Kenapa Indonesia, kenapa Kementerian Keuangan bisa pinjam dari Bank Indonesia 0%? Nah, itu kan 0%. Itu kan burden sharing. Bisa kok 0%. Artinya, saya ingin mengatakan begini. Saya kan ngomong dulu sejak 2008 ya, ketika saya melihat bukan hanya Jepang, Swiss sudah menerapkan negative interest rate. Bahkan mereka asal-muasalnya mereka menyebutnya sebagai zero interest rate policy. Jadi zero posisinya. Sama seperti Jepang dan Inggris yang menerapkan negative interest rate policy, NIRP. Nah, itu kalau ceramah saya atau diskusi saya di mana-mana menyatakan ini bukti bahwa sesungguhnya model umat Islam, model ekonomi Islam itu tangguh gitu. Nah, cuma mereka malu-malu menirunya. Mereka hanya menerapkan saja sebagai bunga acuan. Padahal bunga acuan ini nanti menentukan harga uang tuh, coba. Aduh, ini moneternya dalam sekali ngomongnya. Jadi kalau kita bicara bunga acuan, dia sesungguhnya menentukan harga uang. Karena nanti akan ditentukan dengan inflasi sebagai pemangkasnya dan tingkat suku bunga sebagai upaya untuk pembebanannya. Nah, artinya ketika dia masuk ke dalam sebuah upaya untuk untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka relasinya adalah soal ketersediaan uang, dan ketersediaan uang tidak berarti dengan cara berutang. Ini soal berpikir moneternya yang benar gitu. Itu yang saya bilang, moneternya kalau moneter barat ya akan akhirnya kena riba. Dan Anda tidak akan pernah lepas dari konstruksi riba, tidak akan pernah lepas dari model gitu. Dan begitu tidak terlepas dari konstruksi fiat money dengan ribanya, yang saya sebut sebagai fiat money, uang cetak ya. Begitu tidak terlepas dari fiat money dan dengan instrumen suku bunganya, ya Anda akan masuk terkena 5I, invasi, intervensi, infiltrasi, intimidasi, inflasi, terus begitu. Dan itu tidak akan ketemunya vicious circle, lingkaran setan gitu. Ada jalan keluar? Ada. Udah sejak saya di DPR udah saya bilang, bahkan ketika Menq waktu itu Budiono Bappenas saya bilang, bahkan pada saat Budiono sebagai Menteri Keuangan saya bilang, ini ada kok jalan keluarnya. Jadi saya bukan ngomong di rasil, saya ngomong langsung ketika saya menjadi pejabat, ketika saya menjadi seorang jadi petinggi gitu. Tapi kan ini soal paradigmatik. Ada yang nggak bisa soal tidur. Soal berpikir yang dianut oleh para pejabat kan. Paradigma. Ya udah jadinya begini gitu. Artinya dari aspek dakwah kita sudah sampai ya Ihsan Talib. Masya Allah. Tapi mereka tidak menggunakan pilihan itu. Artinya ketika balik ke dalam konstitusi, mereka tidak memilih tegaknya konstitusi. Ini nggak usah syariah lah, balik ke konstitusi saja lah ya. Nggak usah syariah, tapi konstitusi kita kan sudah disiapkan. Gitu. Jadi kalau saya kan melihatnya cuma merujukkan dalam pasal 33, ayat 123, pasal 23, pasal 27, itu kalau dilihat ya. Lalu pasal 31, pasal 32, pasal 34, dengan basis ketuhanan, karena ekonomi tidak bisa lepas dari soal ketuhanan untuk mencegah keserakahan, ketidakjujuran, dan persepsi. Lalu kemudian dipayungi oleh yang namanya kata pembukaan, dalam rangka mencapai kehidupan berbangsa bernegara yang bebas merdeka dari tekanan manapun. Gitu. Jadi saya bilang mestinya membebaskan 5K. Membebaskan ketertindasan, membebaskan kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Hasilnya seperti sekarang ketika Anda tidak terapkan. Anda dalam posisi terhina, walaupun kelihatannya disanjung. Kan kelihatannya Anda disanjung, tapi sesungguhnya Anda terhina. Disanjung sama bodoh, pemberi dana. Kelihatannya Anda cerdas, tapi Anda bodoh kok gitu.
Tadi indikatornya sederhana, tingkat suku bunga Singapura, Malaysia dengan Indonesia tertinggi di ASEAN. Itu kan bodoh namanya kita. Miskinnya iyalah. Padahal Singapura investasinya di Indonesia, itu kan lucu kan, terbesar di Indonesia. Iya. Jadi ada sesuatu yang sangat kontradiktif di negeri ini gitu ya, di negeri ini. Kita menyebut kita salah satu bentuk kontradiktifnya, ini mayoritas Islam, tapi kita mencari relasi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar sulit banget gitu. Sampai ada orang yang berani bikin pesta gay, sampai ada orang yang berani bikin simulasi menikah dengan anjing dalam rangka marketing. Itu kan logikanya gimana coba? Ada sesuatu yang aneh gitu, dan sebagai mayoritas muslim suka tidak suka justru dimusuhi dalam muslim gitu. Kan ada sesuatu yang kontradiktif gitu. Kalau kita ambil, kita jernih dalam kita ngelihatnya. Saya mau tanya sama Iksan Talib, ada nggak rohaniawan agama lain yang ditangkap? Iya. Ada nggak ya? Ya, saya sih belum dengar ya. Tapi mungkin ada, tapi saya nggak dengar mungkin ya. Tapi saya belum dengar atau tepatnya nggak dengar. Iya. Tapi kenapa kebanyakan yang ditangkap adalah rohaniawan Islam? Ya? Padahal militansi ada di mana-mana begitu kan? Iya. Nah itu yang tadi itu? 1 miliar lebih. Dan dalam sejarah perjuangan jelas sekali bagaimana umat Islam itu memberi kontribusi yang luar biasa gitu. Ada apa dengan situasi ini gitu? Itu yang boleh dong kita bertanya, boleh nggak? Masih atau udah boleh, dilarang bertanya? Masih undang-undang pers masih boleh kok. Ya, kita memang basisnya undang-undang pers, jadi kita bertanya berdasarkan sikap jurnalisme. Jadi kalau saya misalnya menyampaikan sesuatu, lalu saya bertanya, basisnya basis jurnalisme, karena memang latar belakang saya wartawan. Saya tahu itu. Ya, Bang. Ya. Kalau kita ngomong ini memang nggak kelar-kelar ya. Ini entah ya, banyak orang galau, banyak orang sekarang ya bebenah pada keluarga sendirilah, komunitas dan lain-lain. Saya dengar juga beberapa komunitas begitu. Nah, dari Bang Ihsanuddin Nursi, amar ma'ruf jauh lebih nikmat di jalan, tapi nahi mungkar kan harus ada 1-2 orang selalu mengambil risiko untuk ini. Apa nasihat Bang Ihsanuddin Nursi? Mungkin kalau keadaan kurang mungkin ini sebagai penutup bincang kita pagi hari ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Saya pernah bercerita di Radio Silaturahim. Satu hari saya lewat sebuah taman di kawasan Jakarta Selatan, di mana saya menyaksikan banyak sekali anak-anak remaja usia belasan tahun duduk-duduk di taman itu gitu. Dan salah satu celotehan mereka adalah karena mereka berlawanan jenis, keluar kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anak remaja. Entar gue iniin juga lo gitu. Kalimatnya begitu gitu loh. Saya terkejut. Tapi sekaligus saya sedih. Remaja secara terbuka ngomong di hadapan teman-temannya tanpa sungkan seperti itu. Lalu saya mundur ke belakang. Oh, ternyata memang anak-anak kelas 5 SD sampai SMP 70% sudah membuka situs porno. Dan mereka sudah berhubungan badan. Itu kesedihan saya luar biasa gitu. Nyata ya. Lalu ketika saya menyaksikan kemarin ada semacam legalisasi di kampus seperti itu gitu berdasarkan Permendikbud. 30. Rupanya memang sedang terjadi upaya untuk meruntuhkan fondasi moral. Jadi perang kita bukan lagi pada level perang ekonomi, bukan lagi pada level perang militer, bukan lagi pada level perang keuangan, sudah perang moral. Paralel. Dia bersamaan dengan perang-perang yang lain. Itu yang saya bilang accumulative power. Jadi accumulative power, accumulative war. Jadi satu kekuatan yang terakumulasi dalam rangka perang yang terakumulasi di berbagai sisi.
muncul pertanyaan berikutnya. Daya tahan apa yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia dalam menghadapi akumulasi power to the accumulative war? Apa yang dimiliki oleh kekuatan umat Islam Indonesia dalam rangka menghadapi akumulasi kekuasaan untuk kepentingan akumulasi perang? Di tengah negara tidak menjalankan satu model bangun ketahanan sosial dengan baik, social security yang saya maksud bukan sekedar bantuan sosial, bansos seperti itu, bukan itu gitu. Itu sifatnya fisik, makanan. Ini sudah ketahanan sosialnya tidak lagi pada level fisik, bukan lagi pada level pengetahuan, tapi sudah pada level moral. Itu yang saya sebut sebagai perangnya sudah perang modal sosial. Saya terus terang ternyata saya kurang sehat selama belasan hari ini, punya makna dalam gitu ya. Sambil merenung, sambil ngelihat kanan kiri. Ini perangnya sudah pada level perang modal sosial, bukan hanya benturan antara modal sosial sama modal finansial, tapi di antara modal sosial sendiri itu sudah benturan. Ini yang tidak saya lihat di sejumlah kiai atau ulama yang menyadari betul bahwa problem besarnya adalah di antara modal sosial itu dibenturkan satu sama lain. Nah, benturan atau katakan perang modal sosial tadi kan sangat tergantung sekali pada fondasi keimanan yang dimiliki oleh satu individu, satu keluarga, atau tepatnya satu masyarakat. Kalau fondasi imannya rapuh, ya pasti kalah. Apapun alat perangnya. Iya, udah rontok dia, karena salah satu modal sosial yang paling utama adalah nilai. Kan modal sosial ada 5. Ada soal nilai-nilai, ada soal komitmen, ada soal trust, ada soal silaturahim atau jejaring sosial, ada soal kepemimpinan. Kalau keimanan rontok, kepemimpinan nggak ada, habis. Umat Islam pemimpinnya siapa sekarang? Lepas tangan. MUI dianjurkan dibubarkan, sampai seperti itu. Lalu saat yang sama kita tahu bahwa ternyata fondamen keimanan kita kayak gitu. Lalu pertanyaan kita, kemana kita mesti memohon ya kepada Allah? Itulah pentingnya kita tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah. Itulah penting kita tidak meninggalkan sholat isya berjamaah. Walaupun dalam keadaan, ya sejauh mungkin jangan tinggalin deh walaupun kurang sehat. Itu harus dilakukan sekuat tenaga untuk melakukan. Supaya tetap terbina, supaya tetap kita dapat rahmatnya. Nah saat yang sama tentu harus dibina terus kekuatan keimanan itu. Nah silaturahimnya tetap nggak boleh diputuskan. Kita berharap memang pada media radio silaturahim, rasio, TV, ini terus ngebangun silaturahim umat Islam se-Indonesia dan sedunia bahkan. Jadi bukan hanya level umat Islam se-Indonesia, level se-Asia Tenggara juga harus terbangun. Misalnya pendengar di Singapura, pendengar di Malaysia, terus tetap terbina dan mereka ngebangun Islam yang satu. Kebayang nggak kalau kemudian lewat tradisi silaturahim kita punya core dari silaturahim itu, inti dari keislaman itu, sehingga ada gerakan umat mempersatukan umat Islam sedunia. Nah itu mungkin dilakukan kalau kita memang punya perspektif yang sama. Kita tidak mau dipecah-pecah dengan Wahabi, Salafi, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, apalah, nggak ada lah itu. Gitu. Kita tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis yang satu. Kita tidak berpegang pada yang lain. Nah, jalan satu-satunya itu, dan kita tidak ego atas kelompok kita tidak ego atas pemikiran kita. Saya bukan tidak mau duduk bareng dengan teman-teman yang kelihatan. Tapi kalau kemudian ternyata ada hal-hal yang juga patut kita harus berani mengoreksi diri. Gitu. Jadi kata kunci pertama memang ibda bin nafsi. Tapi setelah ibda bin nafsi lakukan segera pada keluarga. Setelah keluarga lakukan pada komunitas. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkarnya berjalan. Kunci utamanya kan adalah horinas anfa'ahum linnas. Bermanfaat. Bagaimana kita bermanfaat bagi manusia sesama manusia, tapi sesungguhnya di balik kata-kata manfaat itu core-nya adalah keimanan kita gitu. Ketemulah waladzina amanu amalin sholihah. Amalin sholihah itu horinas anfa'ahum linnas. Saya kira dalam rangka memperbaiki silaturahim kita begitu gitu. Ya, insyaallah. Syukran ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan kesehatan. Ini 40 menit ini. Pas. Ya, 40 menit. Ya, terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Ya. Semoga sehat, dan doa kami, doa pendengar, doain ya buat Bang Ihsanuddin Nursi selalu dijaga kesehatannya dan kemanfaatnya. Terima kasih Bang, sampai ketemu Selasa mendatang.
Semoga Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.